Khomeini dapat cabut fatwa haram bikin bom nuklir jika Israel bertindak bahaya. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini dapat mencabut fatwanya yang mengharamkan Iran mengakuisisi, mengembangkan dan menggunakan bom nuklir jika Israel ataupun Amerika Serikat mengambil langkah yang berbahaya. Hal itu disampaikan mantan diplomat Amir Muzzafi dalam wawancaranya dengan stasiun televisi pemerintah Lebanon. Di bawah fatwa atau keputusan hukum Islam yang tidak mengikat tahun 2003, Khomeini menyatakan senjata nuklir bertentangan dengan Islam. Sebuah fatwa dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang berkembang. Oleh karena itu saya percaya bahwa jika Amerika dan Zionis bertindak dengan cara yang berbahaya, fatwa tersebut mungkin berubah, kata Muzzafi kepada stasiun televisi Al-Mayadin yang dilansir Times of Israel Kamis 4 Februari malam. Selama wawancara, Muzzafi juga mengklaim bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dipaksa untuk menandatangani perjanjian nuklir dengan Iran setelah dijatuhkannya pesawat nirawak Amerika oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran pada tahun 2011 karena dia berjuang untuk menang hadiah Nobel. Iran memegang beberapa kartu penting yang dapat digunakan untuk memaksa Presiden Joe Biden untuk kembali ke JCPOA tanpa persyaratan. Katanya merujuk pada kesepakatan nuklir Iran 2015. Kepemimpinan Iran tidak terburu-buru. Karena Amerika menunda menjalankan kewajiban dan mencabut sanksi, Iran akan mengembangkan lebih lanjut kemampuan nuklir dan pertahanannya. Saya percaya bahwa komunitas internasional lah yang akan kalah, bukan Iran, imbuh Muzzafi. Dalam sebuah pengarahan hari Selasa lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Amerika Serikat dan Iran masih jauh dari kembali ke kesepakatan nuklir 2015. Price juga menambahkan bahwa Biden telah sangat jelas bahwa jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan JCPOA, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama dan kemudian kami akan menggunakannya sebagai platform untuk membangun sebuah kesepakatan yang lebih kuat yang juga menangani area lain yang menjadi perhatian. Dalam laporan hari Selasa yang dilansir Reuters, Badan Energi Atom Internasional mengungkapkan bahwa Iran terus mempercepat program nuklirnya dalam beberapa pekan terakhir dengan memperkaya uranium dan memasang sentrifugal baru di pabrik bawah tanah Natanz. Setelah mantan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran meninggalkan kewajibannya untuk membatasi dirinya pada penelitian nuklir, sentrifugal dan tingkat pengayaan uranium. Kementerian Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Senin lalu bahwa Iran tidak berniat untuk membangun senjata nuklir dengan alasan bahwa jika itu dilakukan, itu akan dilakukan beberapa waktu lalu. Menhan Israel sambangi markas DevCorps, ancaman terselubung ke Iran. Menteri Pertahanan Benny Gantz pada hari Minggu mengunjungi markas besar DevCorps, unit pasukan pertahanan Israel yang ditugaskan untuk melakukan operasi jauh di luar perbatasan negara. Media setempat menggambarkannya sebagai ancaman terselubung yang ditujukan pada Iran. Kantor Gantz mengatakan kunjungan tersebut untuk meninjau rencana operasional. Gantz yang membentuk DevCorps pada tahun 2012 saat menjadi Kepala Staf IDF bertemu dengan komandan unit tersebut, Mayor Jenderal Itay Feruf dan Kepala Staf IDF Afif Kohafi. Dalam kunjungan tersebut, Menhan diperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan terhadap Korop sejak dia memutuskan untuk menjadikannya sebagai kepala staf, rencana operasional Korps dan kesiapan berbagai unit yang akan melaksanakannya.
Itu yang disampaikan kantor Gantz seperti dikutip Times of Israel, Senin 1 Februari. DevScops IDF adalah unit multidisiplin bayangan yang bertanggung jawab atas operasi militer di luar perbatasan Israel. Dan aktivitasnya hampir selalu dirahasiakan. Jika IDF melakukan serangan terhadap Iran, DevScops kemungkinan akan memainkan peran sentral dalam mempersiapkan dan melaksanakannya. Kunjungan itu dilakukan beberapa hari setelah Kohafi mengatakan dalam pidatonya bahwa dia telah memerintahkan militer untuk menyusun rencana baru untuk melakukan serangan terhadap Iran untuk mencegah Republik Islam memperoleh senjata nuklir. Panglima militer itu juga mengkritik niat Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk kembali kesepakatan nuklir Iran jika Teheran kembali mematuhi perjanjian tersebut, dengan mengatakan langkah seperti itu akan buruk dan bukan hal yang benar untuk dilakukan. Gantz awalnya menegur panglima militer tersebut atas pernyataannya yang terbuka dengan mengatakan bahwa diskusi tentang kebijakan Israel terhadap Iran harus tetap dilakukan secara tertutup. Namun Gantz kemudian menarik kembali kritik tersebut dengan mengatakan bahwa Kohafi adalah kepala staf yang sangat baik. Gantz berterima kasih kepada para prajurit dan komando korps serta unit-unit yang beroperasi di bawahnya atas aktivitas mereka dan kesiapan mereka untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai skenario operasional baru dan menantang yang dihadapi negara Israel dan IDF. Dalam pidatonya Selasa lalu, Kohafi mengatakan bahwa karena sentrifugal yang ditingkatkan dan persediaan uranium yang diperkaya yang terus meningkat, Iran bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin berminggu-minggu untuk membuat bom nuklir jika rezim Teheran memutuskan untuk bergegas ke depan dan membuat senjata nuklir. Iran dapat memutuskan bahwa dia ingin membuat bom, baik secara diam-diam atau dengan cara yang provokatif. Berdasarkan analisis dasar ini, saya telah memerintahkan IDF untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional selain yang sudah ada. Kami sedang mempelajari rencana ini dan kami mengembangkannya di tahun mendatang, kata Kohafi.